Buat mahasiswa yang mau magang, interview menjadi salah satu momen yang menegangkan. Apa kamu salah satunya? Padahal kalau misalnya kita punya cara dan strategi yang efektif untuk menghadapi interview, kita bisa menjadikan momen itu menjadi sesuatu yang santai dan jatuhnya kayak ngobrol dengan interviewer. Nah, gimana caranya? Kita bakal bahas di video ini. Tapi sebelum memulai videonya, kalian bisa support aku dengan klik like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, karena kedepannya aku bakal bikin video yang menarik dan bermanfaat. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Andika Fadlah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku mahasiswa dari Manajemen Unpad Angkatan 2019, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Oke, jadi sebelumnya aku sendiri pernah punya pengalaman magang, tepatnya di semester 4 di Danone Indonesia. Dan tentunya aku pun menghadapi beberapa rangkaian seleksi, salah satunya adalah interview. Dan jujur aja itu momen yang paling panas dan wah serem banget di situ. Dan dari pengalaman itu aku pengen coba juga share ke teman-teman apa aja tips dan strategi yang aku terapkan sehingga aku bisa diterima magang. Di sini aku bakal mencoba membahas menjadi dua bagian, yaitu learn and practice. Yang pertama kita bakal coba bahas dulu dari learn. Dimana tentunya sebelum kita melakukan interview ataupun latihan, kita harus punya bahan-bahan untuk dipelajari terlebih dahulu kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dulu dan juga pahami ya seputar interview ini. Dari yang paling dasarnya banget, kalian harus tahu skema interviewnya bakal kayak gimana. Kalian harus tahu dulu tuh sumber informasi dari interviewer, bagaimana sih sistem interviewnya, dan juga durasinya berapa lama, bahasa yang digunakan kayak gimana aja. Itu harus kalian perhatikan biar kalian tahu alokasi tenaga dan waktu yang harus kalian keluarkan itu kayak gimana. Dan yang kedua, setelah kalian tahu tuh skemanya kayak gimana, kalian harus coba ulik lagi atau review resume dan SWOT kalian. Resume yang dimaksud di sini adalah CV yang udah kalian submit sebelumnya ke lamaran kerja tersebut, yang sebelumnya pernah aku bahas juga di video sebelumnya. Kalian bisa cek di atas sini. Nah, di CV atau resume tersebut kan harus pelajari lagi tuh penjelasan-penjelasan pengalaman kalian sebelumnya, kan harus elaborasiin lagi, dan juga kan harus benar-benar paham dengan pengalaman kalian tersebut gitu. Jadi kesannya kan ini membuat terasa jujur gitu dan enggak ngada-ngada, karena justru itulah tujuan interview. Dan dari SWOT yang aku maksud tadi itu adalah strengths, weakness, opportunities, and threats, dimana kita harus elaborasiin lagi kelemahan dan juga kekuatan kita, plus kesempatan dan juga ancaman terhadap diri kita. Ini sifatnya personal dan tentunya tiap orang punya SWOT yang berbeda-beda ya. Maka dari itu kalian bisa coba benchmark lewat internet ataupun SWOT-nya teman-teman lain. Jadi di learn yang kedua ini banyak fokusin ke diri kita sendiri. Nah, untuk learn yang ketiga, kalau misalnya tadi kita udah mengenal dan elaborasiin tentang diri kita, sekarang kita coba mengenal dan elaborasi soal perusahaan yang dituju. Coba pahami dan kenali perusahaan ini sedalam mungkin. Kayak misalnya visi dan misi perusahaan ini kayak gimana, budayanya kayak gimana, dan yang terpenting adalah job desk dan role kalian di sana bakal kayak gimana. Dan dari mana sih kita bisa dapat info-info ini? Nah, infonya bisa kalian dapat misalnya dari website perusahaan. Di situ tentunya bakal ada visi dan misi dan juga beberapa penjelasan dasar soal perusahaan tersebut. Dan kalau misalnya soal job desk, role, dan lain-lain, tentunya ini ada waktu kalian apply waktu awal ya. Biasanya kan pas awal kalian daftar tuh ada dulu kan requirement-nya kayak gimana, terus job desk-nya ngapain. Makanya penting banget dari awal kalau kita apply kerja itu kita harus tahu job desk secara rincinya kayak gimana. Nah, setelah kamu memiliki beberapa pengetahuan mulai dari internal sampai eksternal di perusahaannya, mungkin muncul beberapa pertanyaan dari kamu. Kayak misalnya nanti kerja butuh tools-tools apa sih gitu, atau software apa aja sih yang bakal digunakan. Nah, itu bagus banget kalau misalnya kamu pertanyaan kayak gitu. Jadi kamu bisa masukin pertanyaan tersebut ya untuk list dulu untuk ditanyakan nanti saat interview. Karena interviewer suka tuh sama orang-orang yang bertanya seputar pekerjaan ataupun non-pekerjaan di akhir interview. Nah, tadi kita udah bahas soal learn. Jadi dari situ anggaplah kita udah punya bekal-bekal ya untuk disampaikan saat nanti interview. Nah, saat inilah kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu praktis. Nah, kalau misalnya kita cuma punya bahan-bahan tanpa dilakukan latihan itu kan percuma aja ya, karena kita nanti bisa aja jadi gugup pas interview langsung. Maka dari situ, pentingnya praktis atau latihan sebelum memulai interview.
Yang pertama dari praktis ini adalah membuat potential question atau apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi akan muncul saat interview. Aku sendiri berdasarkan pengalaman interview kemarin, aku list dulu beberapa pertanyaan mulai dari yang menyangkut internal aku seperti SWOT, terusnya pengalaman-pengalaman dan juga skill yang aku miliki, sampai ke area eksternal kayak misalnya apa yang aku ketahui soal perusahaan, terus apa yang aku ekspektasikan dari perusahaan, dan apa kontribusi yang ingin aku berikan kepada perusahaan. Nah, kamu bisa list pertanyaan-pertanyaan itu sekaligus jawaban versi kamu sendiri yang bisa digunakan menjadi bahan latihan. Nah, kalau misalnya udah punya bahan-bahan pertanyaan, terus gimana sih cara kita membuat bahan-bahan jawabannya? Nah, banyak banget kesalahan-kesalahan yang dilakukan interviewee dalam interview itu adalah ngomongnya terlalu melebar kemana-mana, sehingga nggak fokus dan jatuhnya membingungkan interviewer. Aku punya metode yang bisa kalian terapkan saat interview ini, yaitu adalah STAR method. Ini terdiri dari situation, task, action, dan juga result, yang mana ini menjadi salah satu gabungan yang mana metode ini akan menggabungkan susunan kalimat menjadi efektif. Kamu jelasin dulu situasi kamu kayak gimana, lalu kamu jelasin tugas kamu di situ apa, dan kamu jelasin juga action atau aksi yang kamu lakukan bakal kayak gimana, sampai kamu tunjukkan result atau hasil yang sudah kamu berikan itu kayak gimana. Nah, susunan ini akan berasa menjadi efektif kalau misalnya kita bisa membuat situation, task, action, dan juga result yang compact dalam satu kalimat, dan disitulah interviewer akan suka dengan jawaban kita. Nah, setelah kamu udah punya bahan-bahan pertanyaan dan juga bahan-bahan jawaban dengan STAR method tadi, saatnya kamu melakukan simulasi interview. Bisa dengan para mentor-mentor terdekat atau dengan teman-teman sesama pejuang pencari kerja. Kalau misalnya gak ada waktu pun, kamu bisa melakukan latihan ini dengan sendirinya. Sesimpel kamu misalnya buka kamera di HP ataupun di laptop dan kamu coba ngobrol sambil di-record. Dan setelah itu kamu coba evaluasi apa sih kalimat-kalimat yang dirasa kurang dan juga perlu di-improve. Nah, jadi itu tadi merupakan beberapa strategi dari aku yang mencakupi learn dan juga practice. Tapi di samping itu, secara keseluruhan, kalian juga perlu perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama adalah good manners, dimana kalian harus punya tata krama dan juga etikat baik ya dalam interview ini. Kayak misalnya menyapa interviewer ketika masuk ruangan meeting, dan juga gunakan penampilan yang rapi. Terus kalau misalnya kalian interview dalam keadaan online, kalian harus perhatikan juga kameranya kayak gimana. Jangan sampai posisi kamera terlalu dekat di muka atau posisinya ada di bawah gitu, jadi kesannya kayak gini gitu. Tapi dibuat mungkin lurus kayak gini ya, dan mencakupi kepala sampai bahu kalian. Penting juga menjaga body language kalian. Nah, yang kedua adalah percaya diri. Tentunya dengan kita percaya diri, kita bisa membuat jawaban-jawaban yang lebih apik, dan tentunya ini bisa mengimpress para interviewer. Wah, ini anak jawabannya pede banget ya, gue suka nih ngeliatnya. Karena kalau misalnya kita gugup, jawaban kita jadi terbata-bata dan tentunya ini bisa mengganggu interviewer menerima jawaban kita. Plus kalau misalnya kita percaya diri, kita bisa membuat sesi interview ini seakan-akan menjadi sesi ngobrol dengan interviewer. Kesannya lebih santai dan kita bisa membuat jawaban yang lebih compact. Dan ini tentunya membutuhkan waktu dan juga jam terbang ya. Aku sendiri agak kesusahan waktu awal-awal interview dan jatuhnya sangat gugup. Tapi semakin sering aku melakukan interview, aku menjadi lebih terbiasa dan bisa lebih mudah untuk pede. Dan jangan lupa juga untuk ucapkan terima kasih di berbagai situasi kepada interviewer. Kayak misalnya setelah sesi interview, kamu bisa ucapkan kembali terima kasih kepada interviewer via chat di LinkedIn ataupun WA. Ucapkan misalnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi interview dengan saya. Oke, kesimpulannya, dari berbagai strategi yang aku udah sampaikan, ada 2 tahap yang bisa kalian terapkan. Yang pertama adalah learn, yang kedua practice. Dan dari sini tentunya harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan juga jawaban teman-teman. Tiap orang punya jawaban yang berbeda-beda di tahap interview ini. So, semangat buat teman-teman yang akan menghadapi sesi interview. Semoga semuanya berjalan lancar dan teman-teman dapat diterima di perusahaan yang diinginkan. Untuk video menarik lainnya, kalian bisa support aku dan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, serta share ke teman-teman sesama pejuang pencari kerja. Jika ada pertanyaan, kalian bisa coba komen di kolom komentar di bawah ya. See you guys on the next video. Bye-bye.